Audio Jungle. Audio Jungle. Karena ibda binafsik, Bapak Ibu sekalian, maka apa yang dikatakan Virginia Satir menjadi penting. Ya. Terutama kita sebagai orang tua harus sehat dulu. Jadi Virginia Satir ini salah satu terapis family terapi ya, family terapi yang di dunia psikologi dikenal apa ya, jempolan sekali lah gitu ya. Termasuk salah satu terapis yang sangat sukses begitu. Jadi beliau menyampaikan bahwa jika ada satu saja anggota keluarga yang bermasalah, maka bisa dipastikan seluruh keluarga bermasalah. Jadi konsep family terapi begitu. Jadi utamanya kita sebagai sebagai orang tua tentu kita harus sehat dulu. Gitu. Jadi ada istilahnya tarik menarik energi, Bapak Ibu sekalian, antara kita dengan orang sekeliling kita. Gitu. Bagaimana sih kita menebarkan energi positif? Jadi menebarkan energi positif itu caranya tidak sama dengan bersedekah. Kalau bersedekah itu ada sesuatu yang kita beri gitu, jelas kita kasih sesuatu, itu namanya bersedekah. Tapi memberi energi positif caranya nggak seperti itu. Memberi energi positif cukup dengan mencukupkan kita dengan energi positif, maka dengan sendirinya nanti terpancar gitu. Nah, oleh karena itu sebaliknya jika kita negatif, maka dengan sendirinya juga akan terpancar. Dan hal yang paling membuat anak bersedih adalah kalau orang tua tidak bahagia. Anak kita itu tahu gitu, kok ibunya sedih terus ya, kok ibunya nangis terus ya, kok ibunya murung terus ya gitu ya. Di situ anak juga akhirnya tertular untuk tidak mudah merasa happy, tidak mudah merasa optimis gitu. Nah, jadi intinya adalah jika orang tua bahagia, maka rumah bahagia. Jika orang tua tidak bahagia, maka rumah tidak bahagia. Masalahnya adalah masalah kan terus ada gitu. Tantangan hidup selama kita masih bernafas terus ada. Ada keluarga yang diuji dengan ekonomi, ya, sudah berusaha, sudah berikhtiar, tapi memang Allah belum kasih rezeki yang cukup gitu, sehingga untuk bayar listrik, untuk bayar macam-macam masih pusing gitu ya. Jadi setiap akhir bulan masih stres gitu. Nah itu terlihat gitu ya. Ada yang Allah uji tidak dengan ekonomi, tapi dengan misalnya, mohon maaf, ada salah satu anaknya yang berkebutuhan khusus gitu. Itu juga cukup melelahkan. Nah intinya ujian itu tetap ada gitu. Tapi kemudian apakah dengan ujian-ujian yang terus datang, which is itu adalah naturalnya kita hidup gitu, kemudian kita harus terus bersedih gitu, apakah itu tidak memungkinkan kita untuk bahagia? Kan tidak seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi PFA ini adalah intinya dalam rangka agar kita meningkatkan kompetensi sehingga kita menjadi manusia yang mampu bahagia gitu. Karena ujian pasti datang gitu, masalah pasti ada. Akan tetapi PFA ini meningkatkan kompetensi kita supaya kita bisa menjadi orang tua yang bahagia gitu. Masalahnya bisa jadi tetap sama gitu. Masalah ekonomi masih ada, tapi alhamdulillah kita sudah bisa jauh lebih bersyukur, sudah bisa jauh lebih bahagia gitu. Anak kita yang berkebutuhan khusus masih belum ada progres signifikan misalnya, tapi alhamdulillah kita sudah bisa menghadapinya dengan lebih tenang karena kita punya kompetensi baru setelah mengikuti PFA. Kira-kira begitu.